Aziz Nasution beserta keluarga, yang kami hormati juga para jamaah Majelis Dalailul Hikam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga yang kami muliakan yaitu Al-Mukarram kita bersama Ustaz Irfan Sakti Nasution. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Pada malam yang bahagia ini bisa bertatap muka, berkumpul kembali di dalam acara pengajian atau silaturahmi thalabul ilmi lillahi ta'ala. Yang kedua, salam dan salam serta tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu kesampaian kepada jamaah muslimina dan masih rombongan insyaallah tanggal 27 kita akan melakukan tawafan ataupun tawafo ataupun pengajian rehat sejenak karena bulan suci Ramadan masih rombongan dukung tahun kita menuju para jamaah berlaku kehadirannya dan partisipasinya untuk mengayahkan ataupun membesarkan acara kita yang tanggal 23 di bulan Kanarok musim Kanarok ya. Para jamaah yang kami hormati untuk menghemat acara, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara kami Hasan Basri Nasution. Kepada saudara kami tersebut kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak yang ucapkan kepada saudara kami yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan pembacaan tersebut telah mendapat menjadi keberkahan untuk kita bersama. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dimuliakan, acara selanjutnya yaitu pengajian kitab Syekhul Talabah yang disampaikan oleh guru kita bersama Ustaz Irfan Sakti Nasution. Kepada program tersebut kami silakan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Sya'ban, syahru nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi amara Allah alaina bis salati 'alan nabiy fi hadzal syahr wa ahya lailatan min layalihi hiya lailatun nisfi min Sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan pada hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bacakan sholawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama-sama kita muliakan para asatiz, tuan-tuan guru kita, wabil khusus al-ustaz akhina al-kiram Bang Handa Ustaz Abdul Aziz Nasution beserta dengan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia-Nya dan juga keselamatannya kepada beliau dan keluarga. Juga yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, para sesepuh atau bangwanta hadir bisa berkumpul di majelis pengajian kita. Umumnya hadirin wal hadirat jamaah majelis Dalailul Hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi yang dikatakan sahabat. Ia hidup satu zaman dengan Nabi, lalu beriman kepada Nabi dan pernah bertemu dengan Nabi. Itulah yang dikatakan dengan sahabat. Hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, pernah bertemu dengan Nabi.
Jadi kalau salah satu di antara syarat ini luput, maka tidak dikatakan sahabat. Dia hidup sezaman dengan Nabi, dia pernah bertemu dengan Nabi, tapi tidak percaya dengan Nabi, tidak beriman dengan Nabi, maka itu bukan sahabat. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kan sezaman dengan Nabi, hidup bersama Nabi, sering bertemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Ada juga Uwais Al-Qarni namanya. Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, maka bukan termasuk sahabat. Jadi sahabat itu bertemu dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lain daripada mereka. Dahulu ada seorang sahabat Nabi, ia membangun kemah, rumah di atas kuburan. Sahabat ini tidak tahu bahwa yang di bawah kemahnya ini adalah tanah kuburan. Dia sudah tahu kan, membangun balas kibanga binoto rupa bokas para kuburan tuh, ngadong isi kuburan. Ternyata rumah yang dibangun oleh laki-laki ini di bawahnya ada kubur. Lalu singkat ceritanya, sahabat ini setiap malam mendengar dari bawah tanah itu ada orang yang membaca Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi setiap malam laki-laki ini mendengar ada orang yang membaca surah Tabarok, surah Al-Muluk di dalam kuburan itu. Dari situlah dia mengetahui bahwa ia telah membangun rumah, ia telah membangun kemah yang di atas tanah kuburan. Di bawahnya itu ada kuburan, ada mayit, ada jenazah yang dikubur di situ. Lalu kemudian laki-laki ini mendatangi Rasulullah SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku membangun kemah. Ternyata di bawahnya itu ada tanah kuburan. Setiap malam aku mendengar ada orang yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur." Ia meminta pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Ketahuilah olehmu bahwa surah Al-Muluk itu, surah Tabarok itu yang dibaca si mayit di dalam kubur itu adalah menyelamatkan siapapun yang membacanya daripada azab kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya bisa do surah Al-Muluk menjadi penyelamat bagi orang-orang yang membacanya sewaktu hidup di dunia. Mudah-mudahan padilah no. Tunjihi min adabil qabri. Surah Al-Muluk ini, surah Tabarok ini
dia menyelamatkan siapapun yang membacanya daripada siksa kubur, daripada adab kubur, daripada fitnah-fitnah kubur, daripada ujian-ujian kubur, daripada pertanyaan-pertanyaan kubur. Jadi siapapun yang ingin nanti ketika ia dimasukkan ke dalam kubur tidak ditanya oleh malaikat, tidak diuji oleh malaikat, tidak diazab oleh malaikat, maka dawamkanlah surah Tabarak atau surah Al-Muluk setiap hari 1 kali. Berarti selama 30 hari 30 kali berarti. Nah, sadari sekali setiap malam, paling bagus setiap malam. Andai kata lupa malam harinya, maka boleh dikodok pada pagi hari. Pas menyokot kodok, siang naik kodok, Allah nasu membaca surah Al-Muluk dobe kodok. Boleh dikodok. Yang penting selama 30 hari itu, selama 1 bulan itu, kita membaca surah Al-Muluk sebanyak 30 kali. 1 kali dalam sehari semalam. Doa malam dah. Maka beruntunglah mereka yang mampu membaca surah Al-Muluk setiap hari 1 kali, setiap malam 1 kali. Allah akan menyelamatkannya daripada azab kubur. Ternyata mayit yang di dalam kubur itu, yang dibangun oleh sahabat Nabi di atasnya kemah-kemah itu, adalah orang yang sering mengamalkan surah Al-Muluk, surah Tabarakal-ladzi biyadihil mulku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lawadiditu anna tabarakalladzi biyadihil mulku fi qalbi kulli insanin min ummati. On garis bawah yon perluan. Nabi mengatakan, lawadiditu anna tabarakalladzi biyadihil mulku fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya sangat menginginkan bahwa surah Tabarak, surah Al-Muluk itu ada pada setiap hati umat-umatku. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada maksudnya. Apa maksudnya Nabi mengatakan saya ingin bahwa surah Al-Muluk itu ada pada hati setiap manusia daripada umatku? Artinya Nabi ingin umatnya menghafal surah Al-Muluk. Hafal deh. Sudah hafal belum surah Al-Muluk? Sebanyak 30 ayat. Ya hafal balongan. Kalau menghafalnya sadari saayat sadari. Sabulan hafal 30 ayat. Saayat sadari sabulan hafal 30 ayat. Ndak mampu 1 ayat 1 hari, 2 ayat 1 hari, 2 bulan hafal. Kalau ada keinginan, ada niat yang kuat dengan tujuan menggembirakan Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad, makanya jangan salah. Kok saya tidak pernah bermimpi dengan Nabi? Kok saya tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpi? Nah, jawabannya keinginan Nabi Muhammad saja pun belum kita penuhi, yaitu Nabi berkeinginan surah Al-Muluk hafal oleh umat-umatnya. Jadi kalau purwa marni bidut Nabi hafallah surah Al-Muluk, bacalah 30 ayat setiap malam. Dahulu di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, orang Ansor, orang Muhajir, dan yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, orang merdeka, hamba sahaya, mereka semua hafal surah Al-Muluk dan mereka membacanya setiap malam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi bagi mereka membaca Al-Muluk setiap malam. Bagaimana mungkin cinta mereka itu tidak kuat kepada Rasulullah, sedangkan mereka mengabulkan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keinginan Nabi ingin kita juga menghafal surah Al-Muluk. Ya bil manongan. Nah, on paingon namun
nandung tobang-tobang nang lewat na jolomang juga jadi hafal, kemudian lupa lagi, ulangi kembali hafal. Yang belum hafal usahakan bisa menghafalnya hanya 30 ayat. Itu keberkahannya. Allah akan menyelamatkan seseorang itu daripada azab kubur, daripada fitnah kubur. Hadirin jamaah Majelis Dalailul Hikam yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Sayyibut Thalabah untuk mengambil keberkahan. Halaman yang ke-27. Idomak sambungan. Halaman yang ke-27, bab yang ke-12. Bab tawassul. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bertawassul pada menghasilkan sesuatu hajat yang baik dengan amal solih, maka telah ijma' ulama atas boleh bertawassul dengan dia. Karena hadis yang sahih bahwasanya 3 orang masuk ke dalam gua, maka jatuh batu yang besar kepada pintu gua itu, maka tiada dapat mereka itu keluar daripadanya, melainkan kemudian daripada bertawassul tiap-tiap seorang daripada mereka itu dengan amalnya yang ikhlas. Yang meriwayatkan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu hadisnya tentang bolehnya bertawassul dengan amal solih, amal yang ikhlas karena Allah. Jadi ada kisah dulu dalam hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa ada 3 orang masuk ke dalam gua, lalu tiba-tiba pintu gua itu tertutup dengan batu yang sangat besar. Begitu pintu gua ini tertutup dengan batu yang sangat besar, maka ketiga-tiganya itu mereka bertawassul kepada Allah di dalam gua, memohon agar supaya diselamatkan Allah daripada batu yang menutupi pintu gua. Orang pertama dia berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku," dalam hatinya ia bertawassul, "Dahulu saya punya orang tua yang sudah tua. Setiap hari setelah saya pulang daripada mengembala kambing, saya selalu memberikan mereka susu yang sudah diperas. Maka pada suatu ketika saya pernah terlambat pulang ke dalam rumah. Saya bawa susu seperti kebiasaan setiap harinya, sebelum mereka tidur saya berikan mereka minum susu. Namun pada saat itu saya datang, mereka sudah tertidur. Lalu saya berdiri di samping kedua orang tua saya dengan memegang gelas yang berisikan susu yang sudah saya peras. Lalu kemudian sampai waktu pagi, begitulah saya semalaman suntuk menjaga kedua orang tua saya. Lalu begitu di pagi harinya mereka terbangun, aku pun memberikan minum kepada keduanya daripada susu yang semalaman suntuk dipegang oleh laki-laki ini. Maka jika seandainya ya Allah itu amal yang ikhlas yang pernah saya lakukan, maka tolonglah kami dari pintu gua yang menutup gua ini." Nah, itu tawassulnya orang yang pertama tentang amal kebaikannya yang menurutnya ikhlas karena Allah. Dan orang tuanya tidak tahu, setelah orang tuanya bangun tidak tahu bahwa anaknya semalaman suntuk berdiri menunggu kedua orang tuanya untuk memberikan susu. Masya Allah, luar biasa. Nah, iya, dalong belak sumuni itu orang tua nih. Nah, ijaboy iya sampai semalaman suntuk, dia jatuh-jatuh ke lason muntangan dia, jonjong saja mayik damodo dia, kemudian ilahi dia minum. Nah, luar biasa.
Maka tiba-tiba dengan tawassulnya bergeraklah batu besar yang ada di pintu gua. Terbuka sedikit, Masya Allah. Lalu orang yang kedua bertawassul kepada Allah, ya Allah, dahulu saya pernah menyukai perempuan yang sangat cantik. Lalu kemudian saya mendatanginya untuk menyetubuhinya, mengajaknya berbuat zina. Perempuan itu pun tidak mau. Lalu kemudian saya tawarkan, saya akan memberikan uang yang sangat banyak kepadanya. Karena kebutuhan perempuan itu, ia pun mengiyakan. Setelah saya kumpulkan uang sebanyak yang ditentukan jumlahnya oleh perempuan itu, ya Allah, saya datangi perempuan itu. Saya kemudian masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam kamarnya. Begitu kemaluanku sudah mendekati kemaluannya, tiba-tiba aku digetarkan dengan perkataan, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Dengan adanya getaran hati, bahasa hati seperti itu, lalu aku pun tinggalkan perempuan itu dengan uang yang aku berikan kepadanya, ikhlas karena Allah, dan tidak terjadi perzinahan antara aku dengan dia. Maka jika itu amal yang ikhlas di sisimu, ya Allah, mohon bantulah kami keluar daripada gua ini. Terbuka pintu gua. Berbuka sebagian daripada batu itu dibukakan oleh Allah. Ikhlas karena Allah. Kemudian orang yang ketiga, dia bertawassul kepada Allah, ya Allah, dahulu saya punya anak buah. Kemudian dia belum saya berikan gaji, berikan upah, lalu kemudian dia kabur entah kemana. Akhirnya upahnya ini saya belikan kambing, dan saya asuh, saya rawat ini kambing sehingga berkembang biak. Lalu kemudian setahun kemudian dia datang, maka seluruhnya saya berikan kepadanya dengan ikhlas, ya Allah. Dengan anak-anaknya semua untuk anak buah saya itu. Jika itu amal yang ikhlas di sisimu, maka mohon ya Allah, selamatkan kami dari pintu gua yang menutupi gua ini. Akhirnya terbuka pintu gua dengan tawassulnya orang-orang yang beramal ikhlas. Itu maksud daripada hadis ini, bertawassul tiap-tiap seorang daripada mereka itu dengan amalnya yang ikhlas. Jadi kita boleh, seandainya kepepet, kemudian kita ingat-ingat apa yang pernah kita perbuat yang menurut kita ikhlas murni karena Allah, insya Allah itu akan dibukakan jalan untuk kita. Namanya tawassul. Boleh sebelum langsung ke Allahnya, kita mengandalkan amal ini di hadapan Allah. Jika itu ikhlas, maka Allah akan mengabulkan. Kemudian lanjut, dan demikian pula harus bertawassul dengan orang solih, seperti riwayat datang seorang yang buta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengadu ia akan hilang penglihatannya. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tiada sabar engkau? Maka bersembah ia, hai Rasulullah, tiada ada bagiku yang menuntut, dan sungguhnya telah sukar atasku. Maka bersabda ia baginya, jika engkau kehendaki, aku kemudiankan akan yang demikian. Maka ia lebih baik bagi engkau, dan jika engkau kehendaki, niscaya mendoa oleh aku. Bersembah ia, maka mendoa olehmu. Maka menyuruh oleh Nabi SAW akan dia dengan mengambil air sembahyang, maka membaguskan ia akan wudhunya dan mendoa ia dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah ya Muhammadu ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqda, Allahumma fasabbihu fiyya wa sabbihni fi nafsi. Artinya, hai Allah, bahwasanya aku pohonkan akan dikau dan aku bertawassul kepada engkau dengan Nabi engkau, Nabi Rahmat. Hai Muhammad, hai Rasulullah, bahwasanya aku berharap dengan dikau kepada Tuhanku pada hajat aku ini supaya ditunaikan dia. Hai Allah, maka terima olehmu akan syafaatnya padaku dan akan syafaatku pada diriku.
maka mengembalikan Allah Ta'ala atasnya akan penglihatannya. Jadi dulu ada orang yang buta datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya agar supaya bisa melihat kembali." Nabi bertanya, "Apakah engkau tidak sabar? Jika engkau sabar, maka itu yang terbaik untukmu. Tapi jika engkau ingin aku mendoa, maka aku akan mendoakanmu." Lalu laki-laki itu memilih, "Doakan saya ya Rasulullah, karena tidak ada yang menuntun jalan. Saya sudah tua, saya tidak ada yang menuntun, maka tolong doakan." Akhirnya Nabi menyarankan, ambil air wudhu, baguskan wudhunya, lalu baca doa ini. Kemudian setelah dibaca, bertawassul dengan nama Nabi Muhammad, diijabah oleh Allah. Berarti boleh dengan keberkahan Muhammad, ya Allah kembalikan penglihatanku, diijabah oleh Allah. Berarti bertawassul dengan orangnya, orang yang solih, disunnahkan. Nah, ini doa ini sangat bagus kita baca antara dua khutbah saat khotib sedang duduk di antara dua khutbah. Dua nih. Nah, ihapal mun, Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika bi nabiyyika nabiyyir rahmah ya Muhammad ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqda, Allahumma fasaffi'hu fiyya wa saffi'ni fi nafsi. Doa ketika antara dua khutbah, itu yang paling afdal doanya. Meriwayatkan dia oleh At-Tirmizi dan sanad dengan sanad yang sahih lagi qorib. Maka nyata dengan ini dalil bahwasanya bertawassul pada menghasilkan mana-mana hajat yang baik dengan amal solih ataupun dengan orang-orang solih seperti nabi-nabi dan sahabat-sahabat dan aulia dan ulama as-solihin, maka barang siapa yang melarangnya ia menyalahi ijma' dan tiada ada baginya dalil, hanya semata-mata menuruti nafsunya, akan tetapi berlainan bertawassul dengan sesuatu yang tiada diizinkan oleh Allah, seperti bertawassul dengan seumpama berhala, maka yaitu tiada harus. Aku bertawassul berhala, patung, tidak boleh, karena itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan akan tetapi bertawassul dengan amal solih, dengan orang solih, nabi, wali, sahabat boleh. Makanya di Thariqat Samman bertawassul mai, ya Samman, ya Samman, ya Samman, ya Samman. Boleh memanggil-manggil nama Syekh Samman, tapi tujuannya tawassul, bukan meminta kepada Syekh Sammannya, tapi meminta kepada Allah melalui Syekh Samman, meminta kepada Allah melalui Syekh Mustafa Hussein, meminta kepada Allah melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kan? Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tolong kami, umpama dengan keberkahanmu Allah menolong kami. Boleh. Sepakat para ulama, disunnahkan. Faham, wabillahi taufiq, wallahu a'lam. Ini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang akan datang bab yang terakhir, bab penutupan. Nah, insya Allah setelah Lebaran kita tamatkan. Jadi nanti penyambutan bulan Ramadan kita kajian umum. Nah, ini kitabnya insya Allah kita khotomkan setelah bulan Syawal, setelah hari raya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, umur yang barokah, bisa beramal ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita berkah penuntutan ilmu pada malam hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada dong persabaan non setelah mandor persaba-saba ala hadihin niyah al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك، ونقسم به عليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتكى إليه أنت يا رب. بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا، وعلى ربك نتوكل في صلاحنا، فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا، وحقق بالزيادات آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول، إنك غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك